Dan ini membuat timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya ya, ke round ketiga ya. Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia ini kalah di laga awal ya, di babak kualifikasi zona kedua melawan Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, kekalahan menyakitkan ini membuat timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya ya, ke round ketiga ya. Tetapi dalam laga hidup mati ini, timnas Indonesia akan berhadapan terakhir ya melawan negara Filipina. Kemungkinan Coach Sintayong ini akan bermain habis-habisan melawan tim nasional Filipina ya dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona kedua. Ya, tentu ini ada kabar baik, bagaimana walaupun pemain Indonesia ada yang terkena kartu merah, Jordi Amat, tetapi untuk masalah pertahanan, back timnas Indonesia mempunyai kedalaman yang cukup tebal ya. Terutama Jay Itzes ini kemungkinan akan dimainkan pada laga melawan Filipina di laga terakhir, dan tentunya pemain timnas Indonesia yang baru, Calvin Verdong, ini kemungkinan akan sudah bisa dimainkan ya. Ya, kita ketahui Coach Sintayong ini kemungkinan akan merotasi beberapa permainan ya, ataupun beberapa titik pemain, karena memang ada beberapa laga melawan Irak tidak sesuai dengan skema Coach Sintayong. Oke, kali ini kita akan melihat bagaimana formasi timnas Indonesia ini akan melawan laga terakhir ya, melawan tim nasional Filipina. Mungkin kita langsung saja untuk meracik formasi timnas Indonesia melawan Filipina nanti. Oke, langsung saja. Ini dia. Oke, ini adalah formasi perkiraan ya melawan tim nasional Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Juni ya, hari Selasa, jam 7:30 malam. Oke, kemungkinan perkiraan formasi timnas Indonesia ini tidak jauh berbeda melawan laga melawan Irak ya. Formasi tentu kita masih memakai formasi 3-4-3, tetapi untuk Coach Sintayong ini, untuk formasi kemungkinan ini akan disesuaikan dengan kondisi, karena memang untuk formasi 3-4-3 ini lebih fluid ataupun lebih dinamis dalam mengubah ataupun bergantian pemain ya, karena memang ada beberapa pemain nanti kemungkinan ini akan switch ataupun berganti posisi ya. Oke. Di posisi kiper tentu walaupun Hernando pada laga melawan Irak terjadi blunder, tetapi kemungkinan Coach Sintayong ini akan tetap memainkan kiper Hernando Ari ya. Kemungkinan kiper masih Hernando Ari, dan yang selanjutnya untuk back ini ada 3 ya. Ini ada Justin Hapner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes yang kemungkinan akan dimainkan pada laga terakhir melawan Filipina ya. Untuk di posisi captain tentu Asnawi kemungkinan akan langsung dimainkan pada babak pertama melawan Filipina, dan kemungkinan Asnawi ini dijadikan captain. Asnawi captain, dan tentu di lini tengah kemarin Nathan bermain di babak pertama, dan kemungkinan untuk di sisi tengah ini saya akan memberikan Ivar dan Tom Hai di laga melawan Filipina di babak pertama ya. Dan untuk sisi back kiri ini Saint Patinama kemungkinan masih akan diposisikan di posisi back kiri, karena memang pas laga melawan Irak Saint Patinama ini menciptakan banyak peluang ya. Oke, untuk selanjutnya di posisi winger kiri Calvin Verdong. Ya, ini dia Calvin Verdong. Kenapa saya menempatkan Calvin Verdong ini di posisi winger kiri? Karena memang Calvin Verdong ini posisinya bisa versatile ataupun bisa di berbagai posisi ya. Calvin Verdong ini bisa di posisi gelandang tengah sebelah kiri, posisi sayap kiri, dan juga pernah dicoba menjadi back kiri dia di sini. Nah, makanya itu untuk Calvin Verdong kemungkinan Coach Sintayong akan menerapkan ataupun langsung memainkan Calvin Verdong di babak pertama, dan tentu Calvin Verdong kemungkinan ini akan pakai di sisi sebagai winger kiri ya, kemungkinan.
Untuk striker kemungkinan Rafael Strike dan Ragnar Ortmangun ini bisa switch ataupun bisa bergantian posisi, tetapi pada babak pertama di menit-menit awal kemungkinan Rafael Strike ini masih menjadi tumpuan sebagai striker tunggal. Untuk winger kanan kemungkinan Ragnar Ortmangun akan ditempatkan di winger kanan ya, karena memang Ragnar Ortmangun ini sangat-sangat baik dalam penguasaan bola dan penusukannya itu sangat-sangat berbahaya juga. Dan Ragnar Ortmangun ini bisa di posisi sebagai di posisi tengah, di posisi sebagai winger kiri juga, dan sebagai striker. Tetapi untuk pada laga awal nanti melawan Filipina, kemungkinan Ragnar Ortmangun ini di posisi sebagai winger kanan ya. Oke, bagaimana untuk formasi dalam penyerang? Untuk dalam posisi 3-4-3 ini memang formasi 3-4-3 ini lebih fluid, lebih hybrid, lebih hidup dalam menentukan posisi ataupun pergantian posisi ya. Karena memang Coach Sintayong ini mengatakan pada laga melawan Filipina ini adalah laga hidup mati dan laga siap ngebantai Filipina. Oke, langsung saja bagaimana kalau posisi untuk menyerang. Oke, untuk posisi menyerang kita ketahui Kelvin Verdong akan membantu posisi dalam penyerangan. Langsung saja Kelvin Verdong ini di posisi sebagai winger kiri, Rafael Strike di striker, Ragnar Ortmangun striker. Tentu untuk Rafael Strike dan Ragnar Ortmangun tergantung situasi dan kondisi ya. Bisa memungkinkan Ragnar Ortmangun ini sebagai striker tunggal dan Rafael Strike sebagai winger kanan. Tetapi untuk pada laga awal ini kita tempatkan di posisi sebagai winger kanan dan Rafael Strike sebagai striker tunggal. Oke, selanjutnya Kapten Asnawi ya kemungkinan akan menusuk dan membantu sebagai penyuplai dan umpan-umpan untuk di posisi penyerangan ya. Sean Patinama, Kelvin Verdong, Kapten Asnawi, Tom Hai sebagai jenderal di lini tengah dan penyuplai umpan-umpan yang sangat-sangat brilian. Oke, di sini ada mungkin kejutan ya, Justin Hammer akan membantu dalam posisi penyerangan dan juga Ivar agak sedikit ngebantu posisi di Rizky Ridho kemungkinan ya, dan Jay Izzes kemungkinan ini akan sedikit lebih maju dan membantu aliran bola terhadap pergerakan Asnawi ini. Tom Hai. Tentu di laga melawan Vietnam kemarin Filipina ini berhasil ya memblok karena memang Filipina ini bermain sebagai parkir bus. Bayangkan saja di posisi back saja itu ada 5 hingga 6 pemain di posisi back. Kemungkinan timnas Indonesia harus membongkar ya pertahanan Filipina dengan berbagai cara ini. Rizky Ridho dan Ivar kemungkinan akan ditemani dengan ini, dan semuanya ini Justin Hapner ini akan membantu posisi penyerangan di lini tengah sebelah kiri. Sean Patinama tentu membantu Kelvin Verdong, Asnawi Mangku Alam sini, Ragnar Ortmangun berbagai posisi yang sangat fluid. Bisa jadi Rafael Strike nanti kondisinya akan memungkinkan, Ragnar Ortmangun juga bisa men-switch dan Rafael Strike di sini bisa sebagai winger kanan. Tentu Asnawi juga akan membantu posisi penyerangan Jizas ini. Nah, dalam posisi tersebut memang agak riskan ya jikalau Filipina ini akan melakukan serangan balik, karena memang kalau melakukan serangan balik tentu kita hanya menyimpan sebagai 2 pemain belakang ya, karena Tom Hai ini general di tengah akan bergantian dari Jay Izzes juga kemungkinan bisa Jay Izzes tengah juga, tetapi kemungkinan di sini ini untuk Tom Hai di babak pertama dan di menit-menit awal sebagai penyuplai ataupun jenderal lini tengah dalam mengalirkan umpan-umpan yang bagus gitu ya, umpan-umpan yang sangat manja ya. Justin Hapner ya. Oke, dalam penyerang kemungkinan posisinya seperti ini nanti 2-3-5 dalam posisi menyerang nanti membantu sekali. Oke, dalam posisi penyerangan mungkin seperti ini akan switch, bisa jadi Justin Hapner nanti bisa di posisi sebagai Sean Patinama di sini Justin Hapner, karena memang tipikal Justin Hapner ini bisa sebagai back kiri juga ya, ngebantu. Tetapi kemungkinan besar Sean Patinama akan tetap di kondisi seperti ini. Kelvin juga dan Sean Patinama bisa bergantian seperti ini. Karena memang antara 3 pemain ini sangat-sangat bisa diandalkan ya, karena memang Justin, Kelvin, dan Sean Patinama ini sebagai pemain versatile bisa di berbagai posisi manapun ya di sebelah kiri, apalagi dengan tendangan terkuat ini kaki kidal.
Oke, untuk bagaimana kalau posisi dalam serangan balik dan dalam bertahan. Oke, skema dalam bertahan memang Coach Sintayong ini banyak opsi ya, karena memang dari pemain tersebut hampir bisa seluruh bertahan ya, kan Ivar, Rizky, Tom, Haije, Izes, Jasin, Hapner, Kelvin, Shane Patinama, Asnawi. Ini merupakan pemain yang tipikalnya itu defender, tetapi juga bisa sebagai posisi kalaupun ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk menyerang, mereka bisa sekali untuk langsung melakukan penyerangan. Oke, bagaimana kalau dalam posisi sebagai bertahan? Oke, langsung saja. Untuk Jasin kemungkinan akan turun sekali di sini, Rizky Ridho tentu di sini, Izes tentu di sini, Ivar tentu langsung sini turun, Tom Hai juga, Kelvin juga bisa membantu. Sini, Shane Patinama juga di sini, Asnawi, Rafael Strike sini, Ragnar Bangun sini, atau Ragnar sini, Rafael Strike sini. Nah, kemungkinan ini akan membantu sekali ya dengan posisi ini. Shane Patinama juga bisa bergantian dengan Kelvin gitu, atau menjaga posisi kedalaman squad gini. Oke, untuk posisi dalam bertahan kemungkinan Filipina akan melakukan serangan balik, tetapi timnas Indonesia kemungkinan ini akan berbuat dengan skema 5-4-1 ya, ini posisi bertahan ya, kalau memang Filipina ini menggembur habis-habisan timnas Indonesia. Tetapi menurut saya kemungkinan Filipina hanya mengandalkan serangan balik ya, karena memang Filipina ini stuck juga ya di penyelesaian akhir. Kalau menurut saya untuk lawan Filipina ini nanti timnas Indonesia mampu mengalahkan Filipina minimal lebih dari 2 gol, karena memang saya melihat laga melawan Vietnam ini biasa-biasa saja sih Filipina ini, karena memang pas gol-gol juga itu gol yang skema tidak kesalahan pemain Vietnam juga gitu. Jadi tentu Indonesia pasti akan lebih 2 gol itu untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu. Ya, kita harapkan aja lah, semoga timnas Indonesia ini mampu mengalahkan tim nasional Filipina ya dengan skor. Pokoknya intinya menang lah lawan Filipina. Ya, syukur-syukur kita bisa ngebantai habis lah ini laga-laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia zona kedua ya. Tentu kita harapkan kalaupun kita imbang, kita juga harus menerka juga melawan laga lainnya ya, Vietnam dengan Irak ya. Tentu kalaupun Vietnam bisa mengalahkan Irak, ya udah gitu, kita kemungkinan kita akan gagal ke zona ketiga ya. Tapi kita lihat dulu berapa golnya, karena memang Vietnam ini selisih 1 gol ya di Indonesia gitu, dengan Indonesia gitu. Oke, kemungkinan kita masih punya harapan besar, chance besar ya, mengalahkan Filipina, dan kita juga masih punya kesempatan yang sangat-sangat besar masuk ke zona ketiga nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.